melimpah di hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Minggu lalu kita sudah membahas kepada iman ditambahkan kebajikan, ya. Nah, pagi hari ini kita akan melanjutkan bahwa kepada iman kita setelah menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan. Ya. Nah, dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, saya ulang ayat ini. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Ya. Jadi kenapa kita harus melengkapi iman kita, harus menambahkan 7 hal yang harus melengkapi iman kita. Ya. Kalau kita hanya meraih iman, meraih keselamatan dengan iman, lalu tidak ada wujud daripada perubahan perbuatan baik, maka Yakobus berkata iman itu adalah kosong. Ya. Lalu kita belajar minggu lalu menambahkan kepada iman kita kebajikan, berbuat baik, ya, di dalam segala aspek kehidupan kita. Nah, namun kepada kebajikan pun harus ditambahkan pengetahuan. Ya. Kenapa kita harus menambahkan kepada pengetahuan? Karena tanpa pengetahuan kita akan bertindak sembrono, kita akan bertindak tanpa ada pemahaman yang benar. Ya, ketika kita berbuat baik, kita perbuatan baik kita akan menunjukkan sikap-sikap atau tindakan yang keliru. Ya. Saya memberikan sebuah gambar, ya, gambar ilustrasi. Ya. Ketika orang bertindak ya, tanpa pengetahuan, tanpa pemahaman, ya, bisa mengalami celaka, bisa mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang membuat seseorang terjerumus kepada kesalahan yang seharusnya tidak terjadi, ya, karena kekurang pengetahuan, karena kurang pemahaman. Ya. Oleh karena itu, makanya kita harus menambah diri kita dengan pengetahuan. Ya, pengetahuan itu bisa diperoleh dari mana saja. Ya. Dari pendidikan formal, kita harus sejak mulai kita beranjak masuk dalam masa studi, masa sekolah, kita mau masuki sekolah itu minimal itu 9 tahun, ya, SD, SMP, SMA, ya, itu minimal, ya. Lalu nanti kalau kita terus berlanjut ke S1, S2, S3 dan S-teler, ya. Ya, artinya
ada pendidikan formal untuk menambah pengetahuan kepada kita supaya kita tidak dibodohi orang. Ya. Orangnya baik, orang baik, tetapi tidak ada pengetahuan, itu mudah sekali dibodohi. Ya. Mudah sekali diliciki oleh orang lain, ya, karena tidak punya pengetahuan. Ya. Jadi kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan? Yang pertama, ada 3 alasan kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Yang pertama, Tuhan adalah sumber pengetahuan. Ya. Tuhan adalah sumber pengetahuan. Kitab Amsal menjelaskan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengetahuan. Di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-7 dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Kemudian Amsal 2 ayat yang ke-6, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Jadi sumber pengetahuan di muka bumi ini sumbernya adalah dari Tuhan. Ya, baik itu ilmuwan yang ilmuwan yang percaya kepada Tuhan maupun ilmuwan yang tidak mengenal Tuhan, ateis sekalipun, ketika dia menerima pengetahuan, dia mendapatkan ilmu itu bersumber daripada Tuhan. Ya. Pengetahuan yang dia dapatkan, yang dia dalam sebuah proses pembelajaran, dia menemukan misalnya tentang kondisi bumi yang bulat, ya, dari pertama sebelumnya orang memahami bahwa bumi itu datar, tetapi lewat pengetahuan, ya, seorang ilmuwan yang bernama Kopernikus mengatakan bahwa bumi itu bulat. Nah, ketika ada pengetahuan bahwa bumi itu bulat, kemudian dibuktikan dengan sebuah perjalanan berkepelayaran, ya, dan menunjukkan bahwa oh ternyata benar bumi itu bulat. Ya. Tapi ketika orang yang mengungkapkan bahwa bumi bulat itu, yang mengatakan bumi bulat itu bukan Kopernikus, ya. Kopernikus itu yang membuktikan, ya, dia menjelajahi bumi. Jadi kan kalau kita melihat selayang pandang ke depan di laut misalnya, seperti ada sebuah garis dan orang menganggap bahwa bumi itu datar karena ketika sampai di ujung bumi orang bisa jatuh ke satu lubang yang paling dalam. Ya, tetapi kemudian seorang ilmuwan yang bernama Galileo Galilei berkata bahwa bumi itu bulat, ya, dan dia dibully, ya, oleh para gerejawan, ya. Pada waktu itu gereja yang menguasai dunia waktu itu berkata bahwa bumi itu datar, ya, sehingga apa yang diungkapkan Galileo Galilei itu dianggap sesat, ya, sehingga dia dikejar-kejar, bahkan dia harus mengalami kematian yang tragis karena teorinya tentang bumi yang bulat itu bertentangan dengan ajaran yang waktu itu disampaikan oleh gereja pada masa itu bahwa bumi itu datar, ya. Tetapi ternyata bumi itu bulat dibuktikan oleh seorang penjelajah petualang yang bernama Kopernikus. Dia berlayar sampai ternyata di satu titik ujung bumi, kok dia nggak jatuh ke jurang yang dalam, seperti dia berputar kembali kemudian balik lagi ke situ, ternyata tidak masuk ke jurang gitu kan yang dalam, yang seperti sebuah teori yang mengatakan bahwa itu ketika dia masuk ke ujung bumi maka dia akan terperosok ke dalam jurang yang sangat dalam, ya.
dan itu tidak terbukti dan betul bahwa bumi itu bulat. Nah, itu pengetahuan. Nah, pengetahuan itu bersumber dari mana? Itu bersumber daripada Tuhan. Ya. Allah adalah takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Ya. Orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Orang berpikir bahwa iman itu nggak perlu pakai akal. Iman itu tidak perlu ada akal pikiran kita. Ya, kalau kita berpikir demikian, justru kita sedang sedang tidak memandang Allah yang menciptakan akal kita. Ya. Justru Allah menciptakan akal pikiran kita untuk selaras dengan iman. Ya. Tuhan memberikan hikmat. Ya, hikmat itu masuknya kemana? Ya, kepada akal kita. Ya, hikmat itu diprosesnya di pikiran kita. Ya, pengetahuan itu masuknya kemana? Kepada akal kita, kepada pikiran kita. Kita mendapatkan berbagai informasi, ya, informasi dari berbagai sumber. Sekarang lewat internet, lewat Mbah Google, kita bisa mendapatkan banyak informasi. Ya. Namun kita juga harus istilahnya menyaring semua informasi, semua pengetahuan, karena ada juga pengetahuan atau informasi yang sifatnya hoax, ya, sifatnya tidak benar. Nah, kita harus memberi penyaringan terhadap sebuah informasi, sebuah pengetahuan. Tetapi yang pengetahuan yang benar, kita harus dalam poin yang pertama bahwa dia itu bersumber daripada Tuhan. Ya. Jadi kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Ya, pengetahuan apa? Masing-masing kita bidangnya ada berbagai bidang yang tentunya kita tidak bisa menampung semua pengetahuan dalam akal kita. Ya, otak kita kecil, ya, otak kita terbatas. Ya. Di mana passion kita, di mana panggilan kita. Ya, tentu bagi seorang karyawan atau seorang bisnismen atau seorang pendidikan, guru, maka dia faknya atau bidang-bidangnya harus menggeluti di bidangnya masing-masing. Ya, mungkin seorang marketing, dia harus punya ilmu tentang marketing. Dia harus menambah pengetahuan bagaimana cara menjual dengan baik. Ya. Seorang karyawan ketika dia bekerja, dia harus menambah ilmunya. Bagaimana dia harus berfungsi, bertugas sebagai karyawan yang benar, yang bekerja dengan tekun, yang bekerja dengan kesungguhan, sehingga dia bisa tetap punya kemampuan di dalam keahlian di bidangnya. Ya, di dalam misalnya karyawan di dalam sebuah garment, dia punya keahlian menjahit, maka dia harus menjadi ahli dalam bidang itu. Ya, lewat dia belajar, lewat dia menambahkan pengetahuan tentang masalah jahit menjahit. Ya. Jadi masing-masing itu harus menambahkan pengetahuannya. Ya, seorang ibu rumah tangga harus menambahkan pengetahuan tentang masak memasak, ya, sehingga dia bisa menambahkan variasi menu di dalam resep-resep untuk diterapkan di rumah tangganya. Ya, masak ini, masak itu. Ya. Itu menambahkan pengetahuan. Ya. Lalu yang kedua, alasan kedua, kenapa kita harus menambahkan pengetahuan kepada iman kita? Ya, karena pengetahuan akan menjaga jalan hidup kita. Ya, tadi di awal ilustrasi tadi, kalau misalnya kita tidak menambahkan pengetahuan, kita akan mudah dibodohi atau ditipu atau disesatkan oleh orang lain. Ya. Di dalam Amsal yang kedua ayat 10 sampai 13, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau.
supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap. Ya. Pengetahuan, hikmat dikatakan menyenangkan jiwamu. Ya. Menjaga kebijaksanaan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau. Ya. Menjaga jalan hidup kita sehingga kita harus mengambil sebuah keputusan-keputusan di dalam hidup kita. Ya. Tanpa kita punya pengetahuan, tanpa kita punya pemahaman yang benar, maka kita bisa salah langkah, bisa salah mengambil sebuah keputusan. Ya. Oleh karena itu kita membutuhkan tuntunan. Nah, tuntunan itu lewat pengetahuan yang kita miliki, pengetahuan yang kita dapatkan, pengetahuan yang kita pahami. Ya. Ini menjadi penting di dalam kehidupan kita untuk menambahkan kepada iman kita pengetahuan. Lalu alasan yang ketiga, kenapa kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan? Yang ketiga, bahwa pengetahuan akan membuat kita cerdas. Amsal 8 ayat 9. Semuanya itu jelas bagi yang cerdas, lurus bagi yang berpengetahuan. Aku, hikmat, tinggal bersama-sama dengan kecerdasan, dan aku mendapat pengetahuan dan kebijaksanaan. Ketika seseorang menambahkan ilmu, menambahkan pengetahuan di dalam pikirannya, maka dia akan semakin tahu, ya, semakin banyak hal yang dia ketahui. Ya. Rasul Paulus berkata, jangan kita menjadi seperti tong kosong yang nyaring bunyinya. Berbicara banyak tetapi tidak ada isinya. Ya. Tidak ada isinya. Nah, kita harus menambahkan kepada iman kita pengetahuan sehingga kita di dalam diri kita ada isi, ada ilmu yang kita miliki. Ya. Orang yang punya kecerdasan, orang yang punya kemampuan, kepemahaman yang semakin banyak, itu akan banyak dicari orang. Ya, misalnya seorang tukang. Kemarin saya mencoba membuat selesai membuat partisi. Saya bukan ahli dalam pertukangan sehingga saya harus mencari yang ahlinya, yaitu tukang. Ya, tukang punya kecerdasan atau punya kepintaran dalam membuat pertukangan, perkayuan. Ya. Kalau saya bekerja sendiri maka tidak akan jadi. Hasilnya pun mungkin tidak bagus gitu kan. Ya. Nah, masing-masing kita punya keahlian apa, punya kemampuan apa. Nah, ketika kita punya kemampuan di bidangnya, maka kita akan banyak dicari orang. Ya. Orang yang ahli dalam pertukangan, maka dia akan dicari. Ya, dicari untuk menyelesaikan masalah-masalah pertukangan. Kalau orang ahli dalam perbengkelan, maka dia akan dicari untuk menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengan kendaraan bermotor. Ya. Dan berbagai ahli-ahli, ya, ahli kedokteran, seorang dokter, bahkan dicari untuk menyembuhkan sakit penyakit. Ya. Dia menambahkan ilmunya, menambahkan pengetahuannya, ya, sehingga dia dicari oleh orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara pun harus menambahkan pengetahuan-pengetahuan yang menjadi bidang kita, sehingga ketika kita melakukan sesuatu, punya keahlian, kecerdasan dalam bidang tertentu, maka kita akan dicari oleh orang lain. Ya, misalnya di GJK Goshen ini, kalau misalnya berkaitan dengan dekorasi, nah kita akan cari Freddy. Ya, karena memang sudah ahlinya. Ya,
Sudah ahlinya. Bapak Ibu Saudara, jadi ketika kita mengalami kemajuan, ya, iman kita harus menambahkan kebajikan, menambahkan pengetahuan supaya kita semakin cerdas di dalam kehidupan kita. Ya. Di pagi hari ini hendaklah kita menambahkan kepada iman kita pengetahuan, karena Tuhan sumber pengetahuan. Yang kedua, karena pengetahuan akan menjaga jalan hidup kita. Dan yang ketiga, pengetahuan akan membuat kita cerdas, ya, di dalam akal pikiran kita. Biarlah kita boleh semakin maju, ya, di dalam iman kita, di dalam pengetahuan kita, sesuai dengan bidang yang kita minati atau passion yang kita miliki dalam hidup kita. Ya, kiranya firman Tuhan ini boleh memberi semangat, memberikan dorongan untuk kita semakin mencari, ya, menambahkan pengetahuan di dalam hidup kita. Ya, semakin kita banyak tahu, maka semakin kita akan bisa bertindak dengan bijaksana. Tuhan memberkati kita semua. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.